hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keadaan saat ini mungkin masih tidak sesuai dengan harapan kita. Tantangan semakin besar dan masalah yang baru muncul. Namun kita percaya kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya dan kemurahan Tuhan itulah yang menyertai langkah kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita terus percaya. Mari kita terus berlindung kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Kristus saja. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Ada sukacita hari ini? Mari kita menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, Engkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah pengorbananmu bagi kami, tak terselami oleh pikiran kami. Sungguh besar apa yang telah kau lakukan bagi kami. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall walk to the cross. I shall walk to God alone, for His love has sheltered me, for His love has set me free.
By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. And I surrender all, and I surrender all, only to you, Jesus. In Jesus I am saved. Benar Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami memperoleh jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk anak-Mu Yesus Kristus yang telah Kau berikan bagi kami, menggantikan kami mati di atas kayu salib, membawa jalan pendamaian bagi kami, membawa jalan keselamatan bagi kami, sehingga setiap kami yang percaya kepada Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita percaya bahwa senantiasa kasih setianya seterusnya dan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Ada damai sejahtera, sukacita, ada perlindungan Tuhan buat kita semuanya. Supaya dengan demikian seterus dan selamanya dalam hidup kita, selama kita di dunia ini, untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita tetap dalam serial khotbah Awesome God, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, yang menjadikan langit dan bumi ini, serta seluruh isinya, semuanya untuk menyatakan kemuliaan Dia. Dia yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dialah Allah yang berdaulat. Dia menjadikan, dan apa yang dijadikan menunjukkan kedahsyatannya, menunjukkan kemuliaannya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama belajar tentang nama yang berkuasa, nama Allah yang menunjukkan karakter Tuhan. Dan diberikannya nama itu. Marilah kita senantiasa bersyukur. Diberikannya nama itu. Diperkenalkannya Allah
yang sama sekali tidak setara dengan kita, yang telah jatuh di dalam dosa, tapi kemudian Dia mau menyelamatkannya, kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya untuk seluruh dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, supaya setiap yang percaya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan itu adalah mengenal Dia. Pokok firman Tuhan kita adalah di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Mari kita sama-sama membacanya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Besokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam beluka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku."
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah saat ini, semuanya berasal daripada Engkau. Kami mohonkan roh hikmat dan wahyu. Kami mengerti kehendak Engkau. Kami mengenal Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, memperbaharui hidup kami, menguduskan hidup kami bagi kemuliaan Engkau saja. Tahirkanlah hati kami dengan firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dan Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pokok ayat kita adalah di ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Dan inilah kita sama-sama belajar. Lebih tepatnya adalah kita diperkenalkan nama Tuhan itu. Kita sudah belajar tentang nama-nama Tuhan yang menunjukkan karakternya. Demikianlah Dia mengembalikan kita kepada Dia. Dan kita senantiasa bersyukur bahwa Dia telah menyelamatkan kita. Dengan prosesnya yang Dia lakukan sendiri menurut kehendaknya. Supaya dengan demikian tergenapilah firman-Nya, kedaulatannya, kekuasaannya. Dan inilah yang kita akan senantiasa bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Kita akan senantiasa bersyukur melihat kemurahan Tuhan, bahwa Dia mengembalikan kita kepada Dia untuk tinggal tetap di dalam kasih-Nya, untuk dikuduskannya hidup kita bagi kemuliaan Dia, untuk menjadi saksi yang kokoh menyatakan kemuliaan Tuhan. Di ayat yang pertama tadi kita membaca bahwa Tuhan Allah menguji iman Abraham. Allah mencoba Abraham, yaitu untuk menyerahkan anaknya. Dan dikatakan anakmu yang tunggal untuk diserahkan kepada Dia, untuk disembelih sebagai korban. Allah menguji Abraham. Dan kita tahu dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa Abraham diberkati menjadi bapa dari segala bangsa. Dan bagaimanakah kalau anaknya yang satu-satunya yang menjadi anak perjanjian ini diambil? Dan ini menunjukkan suatu hal penggenapan Tuhan. Yaitu apakah itu? Yesus Kristus Tuhan, anak tunggal Allah. Dan mari kita lihat selanjutnya bahwa Abraham menyadari, manusia menyadari, kita menyadari bahwa adanya dosa menunjukkan keterpisahan. Adanya dosa menunjukkan penghukuman yang kekal. Tidak ada persamaan gelap terang, kebenaran, kedurhakaan. Segala usaha apapun juga mutlak absolut binasa. Upah dosa adalah maut. Berarti ada kebutuhan. Yaitu apa?
penebusan. Demikianlah yang terjadi, bahwa iman Abraham percaya bahwa hanya ada bisa penebusan dengan jalan persembahan. Ada persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan. Dan dia melihat itu. Berarti ada dalam diri Abraham, dalam diri manusia. Tapi mari kita lihat hal yang lebih utama dan yang paling utama adalah Allah melihat apa kebutuhan manusia itu dan melakukan solusinya, yaitu penebusan. Allah yang melakukannya, Allah yang menyediakannya, karena Allah melihatnya tentang hal itu langsung ke intinya dan menyelesaikannya, menggenapinya buat Abraham, buat manusia, buat kita semuanya. Dan ini dia katakan, anak satu-satunya, menunjukkan kepada anak yang spesifik. Dan hal ini adalah anak perjanjian. Dan itu adalah tunggal. Demikian gambaran yang sama untuk penggenapan yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, Tuhan. Dan inilah yang kita lihat. Kita memahaminya. Satu-satunya anak laki-laki. Dia adalah anak perjanjian. Dialah anak yang legitimasi, yang sah. Bagaimana pada waktu Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes. Kita ingat, kita bisa baca di Injil. Dan ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Allah telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Itu yang kita ingat. Itu yang dengan tegas dan jelas kita tahu. Awal ini, bagaimana Tuhanlah yang menyediakan proses penebusan ini akan tergenapi, terlaksana. Dan kita lihat bahwa sungguh kasihnya kepada kita semuanya. Dan apa yang dilakukan? Abraham dengan tegas menyatakan imannya. Ya Tuhan. Berarti bahwa sepenuhnya dia yakin. Tapi mari kita lihat. Apakah dengan tidak ada perasaan? Bagaimana perasaan seorang bapa? Bagaimana perasaan seorang manusia kepada anaknya? Mungkin ada ujian buat kita. Satu-satunya anaknya. Anak perjanjian ini. Satu-satu. Bagaimana, apa kata orang? Apakah dia kembali dengan ada darah anaknya? Tegakah seorang bapak untuk membunuh anak? Abraham mengatakan, imannya mengatakan, dengan tegas juga jawabannya ada tertulis di Ibrani, bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Demikianlah juga Abraham melihatnya, imannya dia melihat bagaimana Allah akan menyediakan, Allah
akan membangkitkan. Itu yang dinyatakan. Dan Ishak memikul kayu di punggungnya dia. Dan dia naik di satu jalan seperti koridor untuk pergi ke suatu tempat ke atas yang disebut Gunung Moria. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Abraham tahu jalan dengan keyakinannya. Dia mengajak anaknya, membawa anaknya, meninggalkan 2 orang bujang. Dan dia sendiri pergi ke suatu tempat. 3 hari dia berjalan dan dia tahu di mana tempat. Demikianlah pula kita ingat penggenapan itu. Bagaimana Yesus Kristus Tuhan, anak Allah satu-satunya yang telah datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Allah. Proses penebusan ini naik ke atas kayu salib di bukit Golgota. Apakah Yesus tidak tahu? Tahu. Apakah Yesus tidak pernah menceritakan kepada murid-muridnya? Dia ceritakan bagaimana anak manusia itu akan didera. Bagaimana anak manusia itu akan diserahkan. Abraham melihat bagaimana jalan itu. Di mana tempat. Tapi seperti Abraham dengan keyakinan bahwa Allah akan menyediakan. Makanya dia katakan kepada anaknya. Ishak kan bertanya. Dan itu seperti apa ya kalau seorang bapak mendengarkan tentang hal itu. Dia katakan, Bapak, sudah ada api dan kayu, tapi mana anak dombanya? Lihat jawaban dari Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah yang akan menyediakan, tetap imannya. Seperti dia katakan kalau kita, Papa mana anak dombanya? Imannya menyatakan tentang hal itu. Dialog seperti begini dapat kita membayangkan tentang Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana proses itu, bagaimana jalannya supaya manusia itu diselamatkan. Hanya satu. Dan kita sudah tahu tentang hal itu, yaitu penebusan. Dan Yesus Kristus melakukannya untuk kita, setiap dari kita. Ini rencana Tuhan. Ini rancangannya. Dan hal yang kedua adalah bahwa dia akan selalu bersama dengan kita. Dia harus menjadi, buktinya dia harus menjadi manusia. Supaya dia merasakan apa dasar manusia itu. Kita mengenal tentang kita sendiri. Tentang akibat dari dosa itu. Kita tahu, kita bisa mendefinisikan semua hal tentang dosa itu dengan sangat mudah. Kita menetapkan langkah kita. Kita tahu yang baik. Kita tidak melakukan. Tapi dosa yang ada di dalam kita. Banyak hal kita bisa. Dia datang. Tapi dia sama sekali tidak berdosa. Dia sama sekali tidak berdosa. Dia muncul dalam bentuk manusia yang terlihat. Dan apa yang dia tunjukkan tidak mungkin kalau dia tidak berasal dari atas. Orang menyelidiki kitab-kitab suci dan segala macam, tidak mungkin kalau dia tidak berasal daripada di atas. Apalagi kepada murid-muridnya tersendiri. Ada kesaksian yang kokoh.
Dan muridnya menyatakan, engkaulah anak Allah. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan apa kata Yesus kepada Petrus yang menyatakannya itu? Berbahagialah engkau, Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Allah. Lihat, firman yang telah menjadi manusia. Dia ada di tengah-tengah manusia. Itulah keinginan Tuhan. Proses bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia akan menyelesaikannya untuk kita. Itulah Jehovah, nama Tuhan yang berkuasa. Dan penggenapan itu apa? Mari kita lihat. Penggenapannya itu di Wahyu. Di Wahyu, kitab yang terakhir. Kalau kita baca Kejadian, itu kitab permulaan. Bagaimana kehendak Allah terjadi menjadikan segala sesuatu. Tapi kemudian di pasal yang ketiga ada kejatuhan manusia. Tapi kemudian ada bagaimana kehendak Tuhan untuk diselamatkan. Dan itulah di kitab-kitab selanjutnya. 65 kitab berikut menjelaskan, menggambarkan bagaimana kehendak Allah terjadi supaya manusia diselamatkan. Dan kitab terakhir di Wahyu, kita baca Wahyu 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Siapakah yang bisa membuka itu? Gulungan kitab itu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang layak. Dia yang layak karena Dia berasal. Firman menjadi manusia. Dan Dia dikuduskan. Dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk penggenapan kehendak Allah, yaitu justru untuk menebus dosa kita. Dan apa akhirnya? Apa yang menjadi berkat dari Abraham itu para bangsa-bangsa? Inilah penggenapan. Setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dikumpulkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk kembali kepada Dia. Nah, inilah Tuhan memenuhi. Tuhan menyatakan kebutuhan manusia itu, yaitu penebusan. Hal yang berikutnya, mari kita lihat bagaimana solusi ini. Untuk dengan tegas Abraham menyatakan Jehovah Jireh, Allah yang melihat, Allah berkenan akan iman Abraham itu. Dan di ayat 9-10, Abraham telah mengikat Ishak, membawa ke mezbahnya untuk disembelih. Dan datanglah malaikat Tuhan dan berkata, jangan kau sembelih. Abraham melihat anak domba yang disediakan itu. Abraham melihat anak domba yang disediakan itu. Itulah yang menjadi pengganti dari Ishak. Dan dia persembahkan di atas mezbah. Jelaslah Ishak tidak disembelih. Dan dikatakan dengan tegas oleh Tuhan bahwa ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada.
Demikianlah hal yang sama. Lihat kenapa iman itu berkenan kepada Allah. Itulah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan itu aktif di dalam perbuatan. Hal yang sama. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana penggenapan itu? Bahwa Allah memang prosesnya Yesus Kristus harus menerima kematian itu. Dia harus menjadi kutuk karena kita. Di atas kayu salib. Bahkan anaknya yang tunggal itu berseru, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana keterpisahan itu karena dosa dia harus ambil. Tapi itulah jalannya. Itulah jalannya. Abraham tahu tentang hal ini. Dan kita lihat, itu pengenapan yang dilakukan Allah Bapa kepada anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Di gambaran demikian. Dan itulah iman itu ada pada kita semua. Itulah kasih karunia. Bagaimana menunjukkan penggenapan firman itu. Firman di dalam kita. Itulah kenapa hati yang baru, ada roh yang baru. Sehingga firman dikuduskan di dalam kita. Kalau kita baca di Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup. Dan itu solusinya. Yang langsung dilihat oleh Allah, disediakan oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus. Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Untuk menebus kita. Nah, setiap orang yang percaya. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan? Iman. Imannya dari mana? Dari firman Tuhan. Tuhanlah yang datang satu persatu pada kita. Dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Dia memilih kita. Menentukan kita. Supaya jangan ada satupun orang yang binasa. Itulah kasihnya. Setiap orang diberikan. Yesus mengatakan dia datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita lihat. Bahwa kualitas itu Abraham itulah kualitas yang sama. Itulah iman. Itulah peneguhan itu. Penetapan Tuhan di dalam diri kita. Jadi kekuatan kita adalah kekuatan iman. Adalah takut akan Tuhan. Kita akan melihat keindahan itu justru karena di dalam Tuhan, di dalam Dia, dekat padanya. Dan kita respect, hormat pada Tuhan. Hanya Dia Allah yang layak untuk disembah. Itu layak disembah. Respect pada Tuhan, hormat pada Tuhan, takut akan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Dia. Dan pengenapan itu, prosesnya itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Karena itu di ayat yang berikut, Abraham menoleh, Abraham melihat ada domba yang disediakan. Dan Abraham mengambil domba itu, menyembelih, mengorbankan di atas mezbah. Dan itulah kesaksian yang kokoh. Dia menamakan tempat itu. Ada tempat bertemu dengan Tuhan. Ada tempat kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Dialah yang mengerjakannya buat kita. Menyelesaikan. Itulah solusi. Dan Abraham menamai tempat itu. Ada kesaksian yang kokoh dalam diri kita. Seperti Abraham menamai tempat itu. Tuhan menyediakan. Dan sampai sekarang, orang mengatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Kata menyediakan itu adalah melihat. Kata dasarnya melihat. Demikianlah Yesus memberikan nama. Pada waktu Yesus berdoa untuk murid-muridnya, secara khusus dia mengatakan, berdoa kepada murid, Aku telah memberikan namamu kepada mereka. Itulah kita dapat mengenal Tuhan. Lebih tepat adalah kita dikenal oleh Tuhan. Kita mendengarkan Tuhan. Tapi Dia mendengarkan kita. Itu yang sesungguhnya. Dia menyelesaikan. Karena Dia merasakan bagaimana dosa itu membuat keterpisahan yang kekal menuju kepada kebinasaan. Amin. Berarti ada nama Tuhan yang kita kenal. Kita puji, kita bersyukur untuk selama-lamanya. Ada karakter yang spesifik. Dan hari ini kita melihat tentang Tuhan yang menebus. Dan berikutnya adalah berkat itu. Kita ada untuk menyatakan misi dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati. Di ayat 17-18. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Hati kita ini. Hati yang baru. Roh yang baru. Mendengarkan firman Tuhan. Menguruskan firman Tuhan. Menguasai roh jiwa tubuh kita. Dan kita bisa tahu jalan Tuhan itu. Ketetapan Tuhan. Karena Dialah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepada-Nya. Yaitu dalam iman kepada-Nya. Dan kemudian Abraham dan Ishak kembali kepada turun dari gunung. Kembali kepada keledainya. Situ ada bujangnya dan pulang ke rumahnya. Rumahnya di Beersheba. Artinya apa? Ada kemenangan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Itulah pemberitaannya. Itulah kesaksiannya. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan telah melakukannya. Untuk kita semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Bahwa Kau mengasihi kami ya Tuhan.
Biarlah setiap dari kami sadar ya Tuhan, tidak ada satupun jalan untuk keselamatan di luar Engkau. Kami telah melihat tentang hal itu. Kami menyadari tentang hal itu. Sekalipun kami tutupi dengan segala macam usaha kami, kekuatan kami, perbuatan-perbuatan. Tapi kesaksian hati, kesaksian perbuatan kami yang berdosa menunjukkan ketidakberdayaan yang justru membawa kepada kebinasaan. Tapi syukur kepada Engkau ya Tuhan, yang telah melepaskan kami dari tubuh maut ini. Engkau melihatnya karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Dan Engkau melakukannya bagi kami. Tapi maut tidak berkuasa sedikit pun atas Engkau ya Tuhan. Dan Kau bangkit. Semuanya terjadi pengenapan firman-Mu. Dan Kau membawa kasih karunia supaya kami memperolehnya. Dan kami percaya. Kami bisa percaya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang datang sebagai firman itu untuk menaruh di dalam hidup kami, dalam hati kami. Supaya kami memiliki hati roh yang baru. Dan kami mendapatkan pertobatan itu ya Tuhan. Supaya hidup kami terus dan selamanya adalah hidup menyembah Engkau. Hidup berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Hidup yang takut akan Engkau. Hidup yang menghormati Engkau ya Tuhan. Senantiasa ada di dalam Engkau, di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu ya Tuhan. Demikianlah Kau menjadikan. Karena kasih-Mu ya Tuhan. Tiliklah hati kami ya Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, Engkaulah yang menetapkan. Kami mohonkan ya Tuhan senantiasa roh hikmat dan wahyu, mengenal Engkau, mengerti kehendak, menetapkan kekudusan yang berasal pada Engkau ya Tuhan. Sehingga akal budi kami dipenuhi dengan hikmat untuk tahu, mengidentifikasi, mengerjakan kebenaran itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur pada Engkau saja. Terpujilah anugerah-Mu. Terpujilah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita, perpuluhan, janji iman, persembahan khusus. Ada persembahan misi, ada juga persembahan untuk bantuan sosial. Kita tahu akhir-akhir ini, dan khususnya di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Majene, Mamuju, kita bisa menyatakan kasih kita, memberi bantuan kita. Dan kita percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan, kesejahteraan berasal daripada Dia. Dia senantiasa bersama dengan kita. Dalam kehidupan yang nyata di dalam Dia, Dia selalu ada, menolong kita, melindungi kita, memenuhi segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita bawa dalam doa. Bapa di surga, kami siap membawa persembahan kami, perpuluhan kami, janji iman kami, persembahan khusus
persembahan untuk bantuan sosial ya Tuhan. Tahirkanlah, kuduskanlah hati kami. Kami membawa dengan sukacita, dengan syukur pada Engkau. Sebab segala sesuatunya berasal daripada Engkau. Untuk memberi ya Tuhan. Untuk hidup, menyatakan kemuliaan Engkau. Menyatakan kemurahan Engkau ya Tuhan. Dan jadilah segala sesuatu menurut kehendak Engkau ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan, setiap tempat Kau kasihi, setiap tempat Kau lindungi ya Tuhan. Dan ada ketabahan, kesabaran, dan kami percaya ada pemulihan. Dan ada kehidupan yang tetap mengasihi Engkau, mencari wajah Kau ya Tuhan. Dan setiap orang berseru kepada Engkau akan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi. Ada kuasa yang berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Akan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Yesus Kristus dan dari kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian hari ini seterusnya dan sampai selama-lamanya, untuk menjadi berkat dalam damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, berdoa, melepaskan berkat yang berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.